ya. Jadi, yang namanya persamaan garis lurus atau biasa disingkat PGL itu apa sih? Sebelum ke sana, Ibu mau flashback dulu nih, ya. Kalian ingat nggak kalau ngomongin, persamaan garis lurus, berarti kita akan ngomongin satu istilah yang, artinya itu adalah kemiringan. Kemiringan. Kemiringan atau nama lainnya ingat nggak kemiringan itu nama lainnya apa kalau dalam matematika? Depannya G. Gradien. Betul. Nah, Siapa tuh yang jawab? Keren. Gradien ya, atau simbolnya apa? Ingat nggak simbol M? Betul sekali, tapi M-nya M kecil ya, bukan M kapital ya. Nah, semoga tidak lupa lagi ya, gengs. Jadi gradien itu simbolnya M. Gradien itu artinya apa, Bu? Artinya adalah kemiringan. Kemiringan apa? Ya karena kita lagi ngomongin persamaan garis, berarti kemiringan garis ya. Salah satu pengaplikasikan astagfirullahaladzim. Pengaplikasiannya di dunia nyata atau di kehidupan adalah ya segala sesuatu yang bentuknya miring, tapi miringnya itu miring yang disengaja ya. Seperti atap rumah, tangga, ya kan. Terus nih salah satunya ya menara Pisa. PGL sendiri, nah ada 4 ya, ada 4 nih. Ada yang melewati sorry, ada yang sejajar, ada yang tegak lurus, ada yang berimpit, dan ada yang berpotongan. But sebelum ke 4 jenis ini, Ibu mau, mengenalkan dulu nih ke kalian, ya. Menentukan persamaan garis lurus, mau empat-empatnya ini, caranya hanya ada 2. Walaupun modelnya ada 4, tapi cara menentukannya hanya ada 2. Apa itu? Ketika ngerjain soal, itu cuma 2 aja. Coba. Nah, yang pertama itu menentukan PGL kalau dia diketahui gradiennya, ya. Jika diketahui gradien tulisan Ibu kebaca kan ya? Nggak jelek-jelek amat kan ya? jelas. Gradien atau M, dan dia melewati satu titik. Nah, ingat-ingat nih gengs ya. Nah, yang kedua adalah kalau melewati 2 titik, gitu. Ini dulu yang harus kalian ingat ya. Sementara sorry, kalau kalian nggak ingat 2 ini, kalian akan kesulitan, pakai rumus yang mana ya? Pakai cara yang mana ya? Gitu. Nah, kalau pakai cara yang pertama, ada M-nya, terus titiknya cuma satu, maka rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M, karena kan diketahui M-nya ya, X min X1. Kita belum masuk ke contoh soal ya guys, ini baru Ibu muqaddimah aja, introduction aja ini. Ini cara pertama, ingat namanya aja diketahui gradien dan titiknya cuma satu. Kalau diketahui gradien berarti di rumusnya ada gradiennya, ada M-nya, ya. Oke, nah cara yang kedua, ingat nak, kan nggak diketahui gradiennya, terus titiknya ada 2. Berarti rumusnya adalah Y min Y1 per Kemudian Y2 min Y2 min Y1 sama sama dengan dengan X. X min X1 per X2 min X1. Betul sekali. Jadi kalian ingat nih ya, Panjang. perbedaannya, oke, yang biru dan yang kuning. Yang biru itu titiknya cuma satu dan ada gradiennya. Yang kuning tidak ada gradiennya dan titiknya ada 2. Oke. Nah, ini ada contoh soal nih, guys. Coba tentukan persamaan garis lurus atau PGL jika diketahui informasi sebagai berikut. 1, dia punya gradien sama dengan 3. 2, melalui titik 2,1. Nih guys, jadi kalau ada melalui titik 2,1 itu artinya titiknya ada 1 apa ada 2? 1. Betul ya. Jadi kalau titiknya kayak gini berarti bukan berarti, oh angkanya ada 2 Bu. Yang satu ini, yang satu ini. Berarti 2 titik. No, tidak seperti itu ya. Ini artinya 1 titik. Jadi 1 paket. Yang di depan itu namanya X, X yang belakang Y. yang belakang namanya Y, sesuai abjad ya. Sementara karena ini udah dikasih tahu gradien, berarti dia simbolnya adalah M. Oke, M. ada 2 cara ya, ada 2 cara. 2 cara berarti 2 rumus. Rumus yang pertama kalian pakai yang tadi tuh, yang Ibu biru ini. Y, cara pertama Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Cara kedua M, cara kedua Y sama dengan MX plus C. Bu, tadi katanya rumusnya cuma 2, kok tiba-tiba ada yang ketiga tuh? Nanti, tahan dulu ya. Kita kerjakan dulu Kayaknya dengan apa ya? Aku ya, lupa. kita kerjakan dulu dengan cara yang pertama. Sorry, ini X1, ini Y1 ya. Jadi kalau kalau menjawab dengan cara yang pertama, oh biar kalian lihat bedanya, Ibu mau bedain gini nih. Set, ini cara pertama, ini cara kedua. Oke. Cara pertama, masukin dulu rumusnya, Nak.
Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y-nya kan belum ada, jadi tetap Y. Y dikurang atau min. Y1-nya siapa? 3. 3. Y1-nya sayang. Y1-nya 2. Y1-nya, Y1-nya. Satunya 1, Bu. Nah, 1 Hmm? dong. Mulai Oh malam. iya, Y-nya itu Wah, ya. wah, mulai malam nih. XY, ya, ngerti. Ini kan X1-nya 2, Y1-nya 1. Jadi di sini 1 ya. Sama dengan M-nya berapa? M-nya berapa? M-nya 3. M-nya 3, Betul. Bu. Dalam kurung X-nya berapa? Kagak ada kan? X1-nya 2. Ya, X-nya kan nggak ada, jadi tetap X ya. Tetap X. Oh, Dikurang. X-nya ya. Berarti X1-nya berapa? X1-nya 2. Koma 2. Betul. Dua. Ya. Nah, ini bisa diginin lagi ya. Y min 1 sama dengan, ingat kan kalau ada kayak gini berarti 3 dikali X, 3 dikali min 2. 3 dikali 2, min 2. 3 dikali X kan 3X. 3X. 3 dikali min 2 berapa? Min 6. Min 6. 3X kurang 6. Oke, sampai sini ingat konsep kiri dan kanan ya, gengs. Tunggu. Ibu pisahin dulu lagi nih ke bawah. Nah, ingat konsep kiri dan kanan. Mungkin untuk Abi yang baru join asing gitu ya dengan istilah yang Ibu pakai, tapi di sini Ibu jelaskan dulu. Jadi ini sebelah kiri, terus yang ini sebelah kanan. Mereka dibatasi oleh tanda sama dengan ya. Nah, konsepnya ya Abi dan teman-teman yang mungkin lupa, kalau dari yang kiri mau pindah ke kanan, maka tandanya berubah. Kalau dia minus, dia berubah jadi plus. Begitupun yang kanan. Kalau yang kanan mau dipindahin ke kiri, kalau dia plus berarti berubah jadi min. Contohnya gimana, Bu? Contohnya begini. Y kan ada di sebelah kiri. Mau Ibu tetap di sebelah kiri nih, tetap Y. Sama dengan yang di kanan juga mau Ibu tetapin. 3X min 6. Nah, min satunya mau diapain? Min satunya mau Bumar pindahin ke sebelah kanan. Nah, tadi konsepnya apa? Kalau dari kiri pindah ke kanan, berarti berubah apanya? Plus. Tandanya, iya. Yang tadinya min 1 berubah jadi plus 1. 1. Oke, udah tinggal dihitung. Y sama dengan 3X. Punya 3X utang 6 dibagi 1. Sisa berapa tuh? 5. Min 5. Oke, good. Apakah masih bisa disederhanakan? Nggak bisa ya? Enggak. Berarti sudah final jawabannya segini. Itu ingat, itu cara pertama. Cara pertama ya. Nih, Ibu tanda ini. Cara pertama. Cara kedua, tadi Bu Mardia pakai rumus yang ini. Y sama dengan MX plus C. Jadi nah, ini adalah rumus eksplisit. Aduh, apalagi tuh Bu Mar eksplisit. Jadi eksplisit itu adalah rumus umum yang bisa kalian pakai buat semuanya. Ya, mau soal tipe apapun itu, kalau ada M-nya, ada C-nya, ada Y-nya, berarti bisa kalian pakai. Tapi kalau nggak ada M-nya, nggak ada C-nya, jangan dipakai. Ya, ini karena ada semua, jadinya Ibu pakai. Apanya Bu yang ada Bu? M-nya kan udah ketahuan kan tadi dari soal ya, M-nya 3. 3. C-nya ada nggak? C-nya nggak ada. Nah, karena nggak ada, dia yang kita cari. Gimana maksudnya? Oke, jadi caranya gini. Y-nya itu pakai yang Y1 ya. X-nya juga pakai yang X1 ya. Ya. Nah, Y1 berapa tadi? 2. Oh, Y1. Oh, Y1 1. Oke. Satu. Y1 1. Iya nih, Ibu tulis dulu dah rumusnya. Y sama dengan M dikali X plus C. Oh ya, nih biar kalian gak lupa ya. Kalau ada huruf yang berdekatan, itu artinya mereka dikali ya. Jadi kalau ada MX artinya M dikali X. BTW kalau Abi bingung kok Bu Mardia bikin huruf X-nya keriting gitu sih. Untuk membedakan, nah. Jadi kalau Ibu tulis X kayak gini, terus X yang kali, wah bingung kan? Makanya X yang huruf Ibu keritingin, jadi begini. Ya, jadi kalau X dikali X gampang. X kuadrat. Kalau nggak Ibu keritingin, X dikali X apaan ini? 3X. Nah, rancu jadinya kan? Gitu ya. Iya. Feel free to ask ya guys. Feel free to ask. Oh. Nah, Y sama dengan MX plus C. Y-nya kan tadi Y1. Ini nih Y1 nih. 1 kan? Kita ganti jadi 1. Sama dengan M-nya berapa? Gradiennya berapa? 3. M-nya 3. Nah, X-nya berapa? X-nya 2. Oke, berarti 3 dikali 2 kan? Oke, plus C-nya kan yang kita cari, jadi tetap C gitu. Nah, lanjut. 1 sama dengan 3 kali 2 berapa, gengs? 6. 6 ditambah C. Berarti dapat nggak tuh? Ingat konsep kiri dan kanan. Ini kiri, ini kanan. Nah, si C mau Ibu tetepin biar dia nggak berubah. Jadi C sama dengan satunya kan tetap. Nah, si 6 mau Ibu pindahin ke kiri, berarti jadi berapa? Min 6. Jadi min 6, betul. Sehingga C-nya sama dengan berapa? Sama dengan min 5. Iya, betul ya. C sama dengan min 5. Ya udah, tinggal masukin nih ke rumus ini. Ini kita masukin ke sini. Jadi seperti apa? Y-nya, sorry, Ibu hapus dulu ini. Kepanjangan. Tinggal kita masukin Y
1 ya. sama dengan, enggak, tetap kan Oh tadi ini. Oh iya, oke oke oke. M-nya itu gradien kan 3 ya. Iya. 3, X-nya tetap, C-nya berapa? C-nya min 5. Min 5. Kurang Apakah 5. sama dengan rumus yang di sebelahnya? Sama. Sama Sama. toh? Ini sama kan dengan ini? Nah, kalau sama berarti jawaban kita sudah benar, guys. Ini soal berikutnya. Tuh, tentukan persamaan garis lurus yang melewati titik pertamanya itu min 2,0 dan titik keduanya itu 0,4. 0,4. Bagaimana caranya? Berarti pakai cara yang kedua. Berarti Nah, caranya adalah kalian coba, ini ada diketahui gradiennya enggak, guys? nggak ada, berarti kita pakai cara yang kedua. Nah, kalau nggak ada diketahui gradiennya, pertama-tama kalian tentukan dulu siapa Y2, siapa Y1 ya. Oke, ini adalah X1. X1, betul. Sementara di sebelahnya berarti Y1. Y1. Titik kedua, namanya aja titik kedua, X2. jadinya X2. Empatnya Y2. Y2. Oke. Nah, cara pertama tentu saja kita pakai rumus yang tadi di atas ini. Yang ini nih, yang kuning. Nih ya. Cara pertama kita pakai ini. Jadi tulis dulu rumusnya. Bentar, ini Iya. juga ada cara pertama di sini ya. Cara pertama, kok jelek banget sih. Cara pertama, kita tulis dulu rumusnya ya. Ibu belum makan tahu guys sebenarnya. Tapi kembung ini minumnya banyak. Tulis rumusnya. Ada yang udah apa belum rumusnya? Coba ibu tes. Ibu nggak mau ngasih Saya. tahu. Nah, coba. Bismillah. Y min Y1 per Betul. Y2 min Y1 sama Betul. dengan X min X1 per X2 Betul. min X1. Canggih, Masya Allah. Ya, alhamdulillah ada satu yang hafal ya Allah. Betul ya. Betul. Benar. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Udah tinggal dimasukin aja kan bosku. Y-nya tetap Y ya. Y1-nya berapa? Y dikurang 0 Betul. Per 4 kurang 0 betul. sama dengan Sama X dengan kurang X tambah 2. betul. Oh gini ya, X min 2 gitu ya. Ya. Per Mana tuh? 4 tambah 2. 4 apa 0? 0 ya. Ini X ya. Oh iya, 0 Gini min 2 sama. 0 Oke. tambah 2. Ya udah tinggal kita hitung tuh di atas tuh. Y dikurang 0 tetap ya. Y dikurang 0 Ya, kan 0 kan 4. enggak kan? Y per Ya. 4 ya kan? Mm. Sama dengan X plus 2 kan? Per Mm-mm. 2 ya enggak? Betul enggak? Ya. Iya. Boleh, Pindah boleh. dulu. Skala sebelum pindah ruas kalian ini dulu perkalian silang dulu. Kali silang. Ya, kali silang. Dia dikalikan silang dengan dia. Sementara dia dikalikan silang dengan dia. Y dikali 2 berapa? 2Y kan? 2Y. 2Y sama dengan 4 dikali X 4X 4 tambah dikali 2 plus 8. Oke. Nah, ini bisa sama-sama dibagi nih kayaknya ya. Bagi semua. Jadi Di Y sama 2 dengan kan? 2X tambah 4 bukan? Betul sekali. Karena bisa dibagi 2 jadi Y-nya habis tinggal 2-nya habis tinggal Y. Y sama dengan 4 bagi 2 2X. 8 bagi 2 plus 4. 4. Kelar nih urusan ya. Ini adalah cara pertama. Cara kedua emang ada Bu? Ada. Gimana tuh Bu? Nih, kan tadi nggak diketahui ya gradiennya berapa. Tapi kalau kalian diminta mencari gradien, kalian bisa. Jadi cara untuk mencari gradien kalau nggak diketahui di soalnya pelit nggak mau ngasih tahu berapa tuh M-nya. Kalian bisa ngitung sendiri. Jadi cara mencari gradien itu, rumus gradien kalau ada titiknya 2 adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu ntar dapat tuh gradiennya. Jadi bisa kita hitung kan, Y2-nya berapa tuh tadi? Ibu geser lagi ke atas ya. Y2-nya 4. Y1-nya 4 kurang 0 per 0 kurang min 2. kurang Min 2 gini ya. Jadi 4 tambah 2, 4 per 2. 0 itu bukan si 0. Min 0. X1-nya benar min 2. Ya. Min 2 kan ya? Jadi 4 per 2 4 gitu per kan. 2. Sama Jadi dengan 2. Nah, oke, Bu Mar udah dapet M-nya. Berarti bisa dong kalau pakai rumus yang ada gradiennya. Bisa ya. Tadi rumus yang ada gradiennya apa? Y min Y1 sama dengan Y M. min 1 M per M buka kurung X min X1. Nah, berapa tuh? Y min Cara Y1. panjang tapi aman ya. Iya, Y1-nya 0 kan? Bener nggak? Sama dengan Bener. M-nya berapa? Barusan kita dapat M-nya. 2 kan? 2. Ya. Dalam kurung X-nya tetap. X1-nya min 2 ya. Jadi plus 2 gini. Oke, udah tinggal dihitung. Y min 0, Y sama dengan 2 dikali X. Sorry, ini Ibu ganti dulu. X plus 2. Nah, jadi Y sama dengan 2 dikali X, 2X. 2 dikali 2, 4. Sama kan hasilnya sama yang ini? Sama. Jadi sebenarnya mengerjakan soal PGL itu, asal ada
barangnya atau ada bahannya, berarti bisa pakai rumus yang mana aja ya. Ini kan sebenarnya rumus buat yang melewati satu titik kan, tapi karena gradiennya udah dihitung, maka bisa kita gunakan. Sementara Soalnya intinya pakai gradien ya. iya, betul. Intinya ada atau enggak nih gradiennya ya. Nah, kalau gradiennya belum ada, amannya pakai yang ini. Oke. Kalau gradiennya belum ada, ya adain pakai cara yang ini. Tapi kalau ibu sih lebih suka yang atas ya, Nak. Jangan lupa nih pesan ibu, kalau ngerjain soal PGL tentuin dulu dia ada gradiennya enggak. Kalau ada gradiennya berarti pakai rumus pertama. Kalau enggak ada gradiennya berarti pakai rumus yang Dua. kedua ya. Itu dulu, pokoknya konsepnya itu dulu. Nih, ibu balik lagi ke sini ya. Nih, ini pokoknya inti dari pembelajaran kita tuh cuma ini doang nih, halaman. Nah, silakan dikerjakan. Ingat, dicari diidentifikasi dulu ada gradiennya enggak. Kalau enggak ada gradiennya pakai yang mana? Kalau ada gradiennya pakai yang mana? Jangan lupa. Yo, silakan. Ibu mau nanya dulu, ini 2 titik apa 1 titik? 2. Oke, ini Bu, ibu 2 titik. ibu kasih bantuan lah ya, karena pakai 2 titik berarti rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dah, itu aja udah modal kalian nih. Oh, sama ini deh. Nih, ibu tunjukin ya. Ini X1, ini Y1. Bumar, Ya, yang ini kan Y kurang 1 kali 4. kira yang bener ya. Nih, ibu tandain dulu ya. Jadi, rekapan jawaban kalian itu ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, dan ada yang menjawab E. Waktunya habis, kita bahas bareng-bareng ya. Bismillahirrohmanirrohim. Y-nya tetap kan, karena itu yang kita cari. Y-nya tetap. Y1-nya 1, dikurang 1. Per Y2-nya 6. 6. Y1-nya 1, dikurang 1. Sama dengan X min. X1-nya min 1 kan, jadi gini. Min 1. Jadi Nah, plus bukan sih? jadi plus. Jadi X plus 2 tuh nanti ya. Per X2-nya 4, X1-nya min 1. Jadi Min 1. min 1 1. gitu ya. Oke, jadi Y min 1 tetap Y dikurang 1 sama dengan X plus 2. Karena min ketemu min jadi plus ya. Per Ya. 6 dikurang 1, oh sorry, 6 dikurang 1, 5 ya. Langsung aja tulis 5. Per 5 sama dengan X plus 2 per, ini kan jadi 4 plus 2, sorry 4 plus 1. Kok ini jadi 2 sih? Sorry guys, ibu ngablu. Hapus dulu. Ini jadi X plus 1, ini jadi 4 plus 1, gitu kan? Sama dengan Y min 1 per 5 sama dengan X plus 1 per 5, gitu kan? Kali Ya. silang ya. Yang ini dikalikan dengan yang ini, yang ini dikalikan dengan yang ini. Oke, langsung aja. Kalau kalian bingung, tulis aja dulu guys, gini. 5 dikali Y min 1. Ingat, kalau dalam kurung itu kan sama aja dikali ya. Sama dengan 5 dikali X plus 1. Oke, tahan. 5 dikali Y, 5Y. 5Y. Di sebelahnya aja deh, biar nggak makan tempat. 5 dikali Y, 5Y. 5 5Y. dikali min 1, min 5. Min 5. Kelar ya. Sama dengan 5 dikali X, 5X. 5X. 5 dikali plus 1, 5. plus 5. Karena semua angkanya 5, ya udah kita bagi aja 5. Dibagi 5. Jadi Y min 1 sama dengan X plus 1. Belum kelihatan jawabannya. Ya udah lanjut. Y sama dengan, ingat ya, kalau pindah ruas gimana? X plus 1, min 1-nya mau Bumar pindahin ke kanan. Berarti dia berubah keluarga Plus negaraan. 1. Dari min jadi plus 1. Kelihatan dah tuh jawabannya. Y sama dengan X plus 2. Wah. Wah. Ya, betul. Jadi selamat Ya, betul. bagi yang menjawab A, jawabannya adalah A.